Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di sini dengan saya Sugi. Bagaimana kabarnya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini saya kembali share pada kalian tentang trading di Binomo, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, untuk saldonya masih berkisaran antara 6.700-an ya teman-teman. Nah oke, di video kali ini saya akan menggunakan indikator kedua yang sering saya gunakan. Oke, akan saya aktifkan terlebih dahulu ya. Lalu kita ke simple moving average atau rata-rata bergerak. Nah, di sini untuk angka 10 kita ubah ke angka 6. Lalu untuk warna bebas ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Namun untuk angka 6 saya beri warna putih di sini. Lalu kita tekan terapkan. Lalu selanjutnya kita aktifkan indikator kedua. Nah, selanjutnya kita tekan tersedia. Lalu kita tekan simple moving average atau garis rata-rata bergerak. Dan untuk yang angka 10 kita ubah ke angka 14. Nah, di sini kita beri warna kuning ya. Lalu selanjutnya kita tekan terapkan. Nah, oke, di sini untuk dua indikator sudah saya gunakan ya, teman-teman. Nah, untuk cara penggunaan indikator ini sebenarnya sangat mudah. Jika seumpama SMA 6 dan SMA 14 sudah bersilangan seperti ini, berada di bawah candle ya, seperti ini, dia menandakan akan naik dalam beberapa detik ke depan. Begitu juga dengan sebaliknya ya, jika sudah terjadi persilangan untuk dua indikator berada di atas candle seperti ini, dia menandakan akan turun dalam beberapa detik ke depan. Nah oke, untuk open posisi pertama di sini saya akan open posisi di angka 140.000 ya teman-teman. Jangan kebesaran, 70.000 aja ya. Nah oke, nah lihat ya teman-teman di sini. Jika seumpama dua indikator sudah berada di bawah candle, dia menandakan akan naik. Namun jika indikator ini sudah pindah ke atas candle, dia menandakan akan turun. Jadi untuk penggunaannya hanya seperti itu saja ya teman-teman. Nah oke, sepertinya ini marketnya kurang stabil ya. Nah, kalian bisa lihat ciri-ciri market yang tidak stabil adalah seperti ini ya. Nah ini ya, jika kita garis seperti ini, dia itu lurus ya teman-teman. Nah, untuk yang stabil itu seperti ini, dia dari bawah naik gitu ya teman-teman. Itu yang stabil. Dan ini juga tidak stabil ini ya. Nah, ini lurus. Nah, jadi kalian jika open posisi di market yang tidak stabil seperti ini, itu susah sekali untuk profit ya teman-teman. Adanya cuma loss saja. Nah, oke, kita coba pindah ke market lain ya. Kita coba lihat di Crypto IDX. Nah, oke, ini juga kurang stabil. Kita pindah lagi ke market lain, Euro JPY ya. Nah, ini bagus teman-teman. Ini adalah momen kita untuk open posisi ya. Saya langsung open posisi naik di sini. Wah, ini sepertinya pada jam 21 kayaknya akan ditutup ya untuk market ini. Waduh, di sini candlenya malah turun ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, di sini kita yakin saja dengan apa yang sudah keluar dari hati kita ya. Sebenarnya di sini untuk open posisi saya sudah telat karena terjadi persilangannya di sini ya. Nah, kedua indikator berada di bawah candle. Jadi paling tidak kita itu open posisi di daerah sini setelah terjadinya persilangan ya teman-teman. Nah, di daerah sini ya. Nah, oke. Lalu di sini seperti ini. Wah, nggak apa-apa ya sebenarnya kita telat di open posisi pertama. 70.000 ya teman-teman. 70.000 itu cukup lah buat beli ayam goreng. Oke, kita loss di open posisi pertama ya, dengan modal awal 6.740.000 ya. Nah oke, di sini dua indikator sudah berada di atas dan sudah terjadi persilangan. Nah, saya akan open kompensasi terlebih dahulu di 140. Saya langsung open posisi turun. Nah oke, kenapa saya langsung open posisi turun? Karena ini ada momen dia terjadi persilangan. Nah, dan dua indikator ini berada di atas candle. Nah, saya meyakini dia akan kuat turun ya teman-teman, seperti halnya di sini. Nah, ini kan persilangan ya.
Nah, lalu kita open posisi di daerah sini. Nah, dia kuat naik dalam beberapa detik ke depan. Dan kebetulan sekali terjadi persilangannya di sini, teman-teman. Lalu saya open posisi di sini. Nah, oke, kita lihat saja apakah kita bisa profit ya. Karena barusan saya loss di angka Rp70.000. Nah, oke, 3 2 1. Nah, oke, alhamdulillah ya, teman-teman. Alhamdulillah di sini saya sudah profit ya, sudah bisa mengembalikan loss saya yang barusan ya. Yang mana modal awal 6.740 dan sekarang sudah menjadi 6.789 ya. Sekitar saya profit 40.000. Nah, oke, di sini saya langsung open posisi turun lagi. Nah, kenapa saya open posisi turun lagi? Karena memang di sini kita masih ada momen untuk open posisi turun ya, teman-teman. Meskipun dia candlenya sedikit naik. Nah, oke, kita lihat saja ya. Nah, oke, teman-teman, kita lihat. Nah, di sini saya ubah ke grafik yang 1 menit dulu ya untuk melihat support dan resistennya. Nah, ternyata dia open posisi naik. Market trendingnya ternyata dia trending naik, teman-teman. Kalau kita lihat dari grafik yang 5 menit ya, kita ubah ke yang 1 menit. Ternyata benar dia trendingnya naik ya, seperti ini. Namun di situ saya open posisi turun di waktu grafik ya 15 detik. Wah, profit lagi ya, teman-teman. Alhamdulillah profit lagi ya, 259.000. Dan saldo saya sudah mencapai 6.900.000. Nah, kalian bisa lihat ya, jika sudah terjadi persilangan di atas candle, dia menandakan akan turun dalam beberapa detik ke depan. Dan benar saja dia turun ya, teman-teman. Saya akan open posisi turun lagi ya, karena ini masih ada momen untuk open posisi turun. Nah, oke. Di sini kita open posisi berapa kali ya barusan? Kalau nggak salah 4 kali ini ya, teman-teman. 4 kali ini di open posisi pertama loss di angka 70.000, lalu open posisi kedua profit, ketiga profit, dan tidak tahu ini yang open posisi keempat apakah kita bisa profit. Di sini kita masih punya waktu 11 detik lagi sampai ke garis finish ya. Kita tunggu saja, kita hitung mundur saja ya, teman-teman, dari angka 3 2 1. Oke, alhamdulillah kita profit lagi ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah saya profit lagi ya. Saya tunjukkan pada kalian riwayat transaksi yang barusan ya. Nah, oke, di sini ya profit dan juga profit. Lalu yang pertama tadi itu loss ya, teman-teman. Ini open posisi pertama loss 70.000. Lalu open posisi kedua profit, ketiga profit, lalu keempat alhamdulillah profit. Dengan modal awal di sini 6 juta berapa ya tadi? 6.700.040 ya. Dan sekarang sudah menjadi 7 juta. Jadi saya sudah profit sekitar Rp260.000. Nah, oke, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Nah, jika kita sudah melihat kan terjadi persilangannya di sini. Momennya kan di sini ya, teman-teman. Jadi jika sudah melebihi 15 candle, kita hitung saja lebih dari 10 candle ya. Kita ambil yang kecil saja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jika sudah lebih dari 10 candle, nah biasanya marketnya ini bisa saja naik atau turun lagi ya. Nah, jadi bisa saja dia naik atau turun lagi. Nah, itu jika sudah melebihi 10 candle dari terjadinya persilangan ini. Nah, saran saya jika sudah melebihi 10 candle dari terjadinya persilangan, dengan melihat dari grafik yang 15 detik, kita jangan open posisi dulu. Kenapa seperti itu? Biasanya dia akan terjadi tidak stabil. Nah, kalian bisa lihat benar saja ya, dia tidak stabil. Seperti contohnya yang di belakang ya. Yang di belakang kita coba lihat dulu. Oke. Nah, ini persilangan ada di sini ya, di 1 2 3, dan di sini langsung tidak stabil dan dia kurang dari 10 candle. Lalu selanjutnya dia malah naik dan turun lagi. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini saya menghitungnya 10 candle, paling tidak kurang dari 10 candle atau pas 10 candle, biasanya seperti ini ya. Dia akan terjadi labil sedikit lalu akan normal lagi. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, oke, sepertinya di sini kita ada momen untuk turun ya. Kita langsung saja open posisi turun lagi. Kenapa saya bilang ada momen? Karena di sini candlenya warna merah panjang-panjang, teman-teman. Panjang-panjang dan juga dua indikator berada di atas. Nah, oke, kita tunggu ya, teman-teman.
karena di sini kita masih punya waktu 24 detik lagi sampai ke garis finish warna merah ya. Wah, dia naik ya teman-teman, dia naik. Namun nggak apa-apa, nggak usah khawatir karena yang warna merah di situ pendek ya. Wah, dia kayaknya akan naik, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya. Sepertinya kita akan loss. Berarti di open posisi kelima kita loss ya teman-teman. Namun jika seumpama kalian loss nggak apa-apa, kalian tetap santai saja. Kalian cukup tahan emosi kalian, jangan sampai emosi, tahan psikologi ya. Oke, di sini kita loss. Karena kita loss di angka 140.000, saya akan langsung kompensasi di angka 280 ya. Nah, oke. Saya langsung open posisi. Tunggu bentar, dia naik ya. Saya rencana mau open posisi turun. Oke, dia naik. Tunggu bentar. Saya berencana open posisi turun. Namun dia dua indikator sudah pindah ke atas ya. Ini menandakan dia akan naik teman-teman. Tapi saya tunggu bentar ya. Dia menandakan akan naik. Oke, langsung saja ya kita open posisi naik saja. Sebenarnya saya ingin open posisi turun ini karena saya melihat trennya dia turun ya. Lalu saya melihat lagi ada dua indikator sudah pindah ke bawah candle ya maksudnya. Jadi dia menandakan akan naik. Nah, jadi saya ambil yang posisi naik saja karena dua indikator sudah pindah ke bawah. Itu menandakan dia akan terus naik dalam beberapa detik ke depan. Oke. Meskipun barusan saya berencana untuk open posisi turun, namun karena di sini muncul warna hijau panjang dan juga dua indikator sudah pindah ke bawah, jadi saya langsung open posisi naik. Nah, oke, di sini kita masih punya waktu 29 detik lagi sampai ke garis finish. Mudah-mudahan saja kita bisa profit ya dengan kompensasi di angka Rp280.000. Nah, oke, santai saja. Kita tunggu. Waduh, dia turun. Dia turun ya teman-teman. Kita masih punya waktu 7 detik lagi sampai ke garis finish. Dia turun ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Alhamdulillah profit lagi ya 518 dan saldo saya sudah menjadi Rp7.125.000 yang modal awal adalah Rp6.740.000. Nah, jadi teman-teman di video ini dengan penggunaan dua